Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina amin ya rabbal alamin. Kama qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqqiqatil murad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu wahid wa kullun nas al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqqiqatil murad. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terutama saya hormati Bani Sepuh guru kita Bapak Haji Rusli, Pak Haji Anwar, Bapak-bapak dan saudara sekalian, dan salam takdim saya sampaikan mobil khusus pada sahibul musibah, keluarga besar Bapak Dani Ramdhani ya almarhum, dan terutama semua keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala kehilapan dan kesalahan almarhum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan kudrahnya almarhum ditempatkan di dalam mahlah yang sangat mulia, yaitu Jannatul Naim, dan kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Radhiyal Jannah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi ini saya pengalaman satu ketika saya itu ketemu dengan orang, saya pernah cerita nih ya, orang Australia namanya Ross Whitehall, yaitu satu head of corporate di salah satu perusahaan di Jakarta. Dia pernah manggil saya waktu itu, ingat saya di Hotel Saripan Pacific. Dia tanya begini, Yusuf, saya nggak ngerti kenapa orang-orang Indonesia katanya meyakini bahwa setelah mati itu kamu bangkit lagi. Saya belum bisa merasionalisasi itu, tolong bisa nggak jelaskan? Wah, bingung juga saya jelasinnya gimana. Akhirnya saya suka baca Yasin. Nah, di surat Yasin itu yang tadi saya baca, di akhir-akhir surat Yasin itu ada ayat yang sering kita baca. Ini harusnya dibacanya jangan lagi takziah aja. Ya, setiap hari harus kita baca nih, biar jadi peringatan buat kita. Ini pertanyaan yang sama. Satu ketika orang Quraisy itu bertanya, ya Muhammad, bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi debu, sudah menjadi fosil, ya, yang mati ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu bisa dibangkitkan kembali. Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ini. Makanya harus kita baca tuh surat Yasin itu buat ibrah buat kita. Apa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam surat Yasin itu, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Allah memberikan perumpamaan bagi mereka yang lupa terhadap proses penciptaan dirinya. Kemudian orang-orang Quraisy itu bertanya, ya Muhammad, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa tuh yang bisa membangkitkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur, sudah menjadi fosil?
Apa kata Allah perintahnya? Qul, katakan Muhammad, qul yuhihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Dialah zat yang pertama kali menghidupkan kamu, menghidupkan kalian. Yang tadinya kalian mati, kemudian kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang meskipun ribuan tahun yang silam. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang Maha Kuasa yang bisa membangkitkan kembali manusia yang sudah perlaya tadi. Katakan Muhammad, qul yuhyal ladzi ansha'a awwal marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, bahwa proses penciptaan kita ini adalah satu keniscayaan dan ini harus kita syukuri. Bahwa wujud daripada kehadiran kita ini adalah sebagai bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup dan Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memiliki kematian dan Allah yang akan mematikan. Kita tidak pernah order sama Allah, ya Allah, ciptakan saya, buat saya seperti ini bentuknya, dan saya mau tinggalnya di Depok. Tidak pernah. Tetapi penciptaan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah satu-satunya zat yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita tadinya mati, tidak hidup, dan kemudian dihidupkan. Dan tujuan daripada penciptaan itu semua tentunya di dalamnya ada hikmah. Tidak ada satu perjalanan yang Allah pertunjukkan kepada manusia yang saat ini kita alami kecuali di dalamnya ada hikmah. Ada ibrahnya, ada pelajarannya yang harus kita. Kenapa kita dihidupkan? Nah, itu mesti kita tanyakan. Kenapa kita berada di sini saat ini? Itu harus kita pertanyakan. Dan akan kemana kita? Kita boleh mengoreksi diri kita, dari mana kita? Kita tadinya tidak ada, kemudian sekarang ada. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minallah, dari Allah. Allah lah yang menciptakan dan Allah yang pemilik kehidupan. Wa min aina anta, dan kita sekarang sedang di mana? Fi ardillah. Kita sedang berada di bumi Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah pula yang menyiapkan fasilitas untuk kita. Dan kemudian selanjutnya perjalanan berikutnya, wa ila aina anta, dan akan kemana engkau akan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk hadirin rahimakumullah, bahwa perjalanan hidup manusia itu adalah merupakan satu kreasi di mana manusia itu adalah sedang berjalan menuju titik akhir daripada perjalanannya. Kita ini sedang membuat cerita. Ya, hari-hari kita ini adalah sedang kita mengkreat sebuah cerita yang kemudian cerita ini nanti akan berakhir pada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan kita untuk kembali ke haribaannya. Ila aina wa ila aina anta, dan akan kemana engkau? Jawabannya, kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikat perjalanan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, seorang Luqmanul Hakim itu berpesan begini. Ya bunayya, sesungguhnya perjalanan manusia itu salah aslus, 3/3. 3 yang pertama adalah ar-ruh, di mana itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 yang kedua adalah amaliyah kita, dan itu akan menjadi milik kita. Dan 3/3 yang berikutnya adalah jasad kita, itu adalah miliknya dun, miliknya belatung.
ruh akan abadi, amal akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, maka seorang sosiolog itu mengatakan begini, bahwa tugas manusia ini cuma 3. Yang pertama adalah dia sebagai makhluk teosofis. Teosofis itu adalah di mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tugasnya memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya teolog. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RT ini baterainya aja. Ya. Jadi kita itu adalah makhluk teosofis di mana Allah ciptakan, Allah create kita, Allah hadirkan kita untuk menunjukkan di hadapannya itu dalam bahasa Al-Quran itu ahsanu amala, amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian Allah katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang pemilik yang menciptakan kehidupan dan kematian agar manusia mampu mempertunjukkan di hadapannya adalah amalan-amalan yang terbaik. Kapan kita harus menunjukkan amalan itu? Jangan nunggu perlayat dulu. Kapan kita harus membaca ayat-ayatnya? Jangan nunggu perlayat dulu. Kapan kita beribadah kepadanya? Jangan nunggu perlayat dulu. Ketika kita hidup, saat itulah kita wajib melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat penciptaan kita pada dasarnya adalah bahwa kita disuruh beribadah, disuruh mengabdi, disuruh membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai abid dan Allah sebagai al-ma'bud yang diibadahi. Nah, hubungan itulah yang kemudian harus kita jalani sekarang. Kapan? Saat dimana kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu tua dulu, ya. Jangan nunggu. Lakukan yang bisa kita lakukan kebaikan saat ini. Kalau kata Ibnu Abbas itu bahasanya idza asbahta fala tantazirus sabah. Fal idza asbahta fala tantazirul masa wa idza amsaita fala tantazirus sabah. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu kebaikan itu engkau lakukan di sore hari. Kenapa? Boleh jadi antara pagi dan sore ada jeda waktu di mana kita nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesempatan untuk melakukan kebaikan akan hilang. Begitu juga kita ketika kita lapang, jangan nunggu dulu. Wah, nanti ketika kita lapang, lakukan. Kelapangan itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi jangan pernah menunda kebaikan itu dilakukan di sore hari ketika kita berada di pagi hari. Wa iza asbahta wa iza amsaita fala tantazirus sibah. Jika engkau berada di sore hari, maka kata Ibnu Abbas, jangan kau menunda kebaikan itu dilakukan pagi hari atau esok hari. Karena ma'asyiral hadirin, esok itu adalah belum tentu menjadi milik kita. Yang jadi milik kita itu adalah waktu saat ini. Masa kemarin itu adalah masa lalu kita tidak akan pernah menjumpainya lagi. Saat inilah yang kita bisa lakukan, yang kita bisa perbuat, kita bisa melakukan apa saja saat ini, sementara esok hari itu masih misteri. Karena tidak sedikit ma'asyiral hadirin, hari ini orang sehat, besoknya sudah perlayat. Hari ini masih muda, ternyata besoknya masih sudah repot, ya. Jangan dulu repot dulu, ya. Jangan nunggu repot dulu untuk melakukan sesuatu. Maka itulah makhluk teosofis, makhluk Allah create kita, Allah ciptakan kita supaya kita bisa atau mampu mempertunjukkan di hadapan Allah ahsanu amala, amalan yang terbaik. Kapan? Saat dimana kita bisa melakukannya, maka lakukan yang terbaik. Maka ketika Imam Ali ditanya, Imam, waktu yang paling baik itu waktu apa?
Kata Imam Ali, orang akan mengatakan waktu yang paling baik itu adalah waktu di mana kita berada di hari Jumat. Kalau saya katakan, kata Imam Ali, waktu yang paling baik adalah waktu di mana ketika kita berada di waktu itu, kita bisa melakukan kebaikan pada saat itu. Itulah waktu yang terbaik. Maka ahsanu amala adalah menjadi prioritas kita, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah agar kita bisa melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata sosiolog itu, kita itu masuk makhluk sosioetik. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menciptakan kebaikan kolektif. Sholat, agar sholat itu fadilahnya lebih baik, maka dilakukan berjamaah. Ya. Bermasyarakat, supaya memberikan harmoni, maka kita dituntut untuk saling menghargai terhadap sesama kita di masyarakat. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Kenapa? Saya sering katakan, ma'asyiral hadirin, kita itu nggak bisa masuk surga sendiri. Pak RT nggak bisa ujuk-ujuk masuk surga sendirian. Begitu dibuka masuk pintu, kamu jangan masuk lagi. Ditanya sama Allah, kamu ngapain di sini? Saya masuk surga. Dengan apa engkau masuk surga? Wah, saya kan sudah punya bekal. Saya sholatnya banyak, puasanya rajin, ya, sedekahnya rajin, macam-macam. Wah, jadi saya sudah punya bekal ya Tuhan, ya Allah. Kemudian dia masuk, tidak bisa. Lihat saudaramu, apa yang telah engkau lakukan untuk saudaramu. Nah, inilah ma'asyiral hadirin, kewajiban kolektif. Kita harus melakukan kebaikan kolektif, ya, kebaikan yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia diciptakan yang pertama tadi sebagai abid, yang tugasnya adalah memberikan pengabdian. Yang kedua adalah manusia harus memberikan manfaat terhadap sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Ngajak jamaah, ajak. Apa yang bisa kita lakukan? Ngajar ngaji, ajarkan ngaji. Apa yang bisa kita lakukan? Kasih tausiah. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan yang memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, jangan pakai tanya kapan kita lakukan, saat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, maka kebaikan yang paling hebat adalah kebaikan sekecil apapun kita lakukan di saat dimana kita sedang berada saat ini. Jangan nunggu nanti. Ya wallahu alam, apakah saudara-saudara kita, ya, berapa lama sih, ya, saudara kita berkabung ketika kita meninggal? Berapa lama kira-kira, Pak? Sehari, 2 hari, 3 hari? 3 hari sudah lupa. Berapa lama sih anak istri kita berkabung? Tidak lama. Tidak lama, ya. Oleh karena itu masuk kehidupan akan terus berjalan. Jabatan segera akan beralih, harta sesaat akan segera beralih. Pengetahuan pun sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jangan menunggu nanti, jangan. Saat dimana kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka saat itulah kita lakukan. Baik itu kebaikan yang sifatnya personal, tadi amaliyah yang akan kembali pada diri kita, maupun kebaikan yang memberikan manfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat untuk sesama. Yang ketiga, kita adalah sosiolog itu mengatakan bahwa kita itu adalah makhluk sosioekologis. Kayak begitu. Satu ketika saya waktu itu pernah sempat ke Edinburgh, Pak. Ya. Di kampus itu kan ada halamannya luas tuh, Pak. Kemudian pagi-pagi itu orang-orang jalan-jalan. Nah, dia bawa anjing. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Oh, pakai keren. Oh, orang keren lah jalannya. Tiba-tiba anjing itu pup.
Kalau anjing pup gimana? Kalau kita punya kerbau kita pup di jalanan, gimana? Tinggal pergi. Tahu nggak, mereka itu ya, masya Allah ya, ini sosioekologisnya itu, ya, ekological etiknya itu jalan. Jadi mereka, ternyata mereka sudah menyiapkan kantong. Itu pupnya anjing dicomot, dibuang ke tong sampah. Dia cuci tangan. Itu artinya apa, ma'asyiral hadirin, bahwa dia itu adalah bukan saja memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dia juga memperhatikan lingkungan lainnya. Satu ketika, saya kan dulu jadi guide nih, tour guide. Saya tuh bawa orang Kanada. Saya lari bawa tuh kemana, ke puncak. Wah, dia bilang katanya negaramu indah benar ya. Tetapi look, there is so many garbage. Tuh lihat tuh sampah di mana-mana katanya. Sayang benar itu sampah di mana-mana. Kita itu ma'asyiral hadirin adalah umat Islam yang punya coretan kita bahwa an-nazafatu minal iman. Tetapi lihat coba kali ya Pak. Mungkin Pak Haji Rusdi kali dulu mah di sini bening ya Pak. Sekarang lebih bening lagi sekarang. Saking itu artinya apa, ma'asyiral hadirin, bahwa kita diciptakan bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan terhadap masyarakat, juga kita memiliki tugas memakmurkan semesta ini. Kenapa, ma'asyiral hadirin? Karena kita diciptakan dari tanah dan tugas kita wa ammaratuha. Itu dalam surat Toha. Tugasmu adalah memakmurkan semesta ini. Supaya apa? Supaya semesta itu memberikan manfaat buat kamu dan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, tugas kita adalah memiliki kewajiban bahwa kita juga harus ramah tamah dengan lingkungan kita. Ramah tamah dengan diri dan Tuhan kita, ramah tamah dengan masyarakat kita, dan ramah tamah dengan lingkungan kita. Maka coretan najawatu minal iman itu bukan hanya jargon. Kalau di kita kan jargon saja. Maaf, di tempat saya di Bogor itu kali. Dulu itu saya mandi di kali. Bapak-bapak, kalau mandi saya di kali. Sekarang saya nggak berani mandi di kali. Gatel. Itu artinya kan kita merusak. Kita tidak bisa memberi manfaat terhadap ekologi kita. Padahal ekologi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkokoh kita agar kita nyaman hidup, sehingga ketika kita nyaman hidup, kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prasarana ibadah pun harus kita perhatikan. Itulah tugas kita. Maka kita memiliki 3 tugas. Yang pertama adalah teoetik, yang kedua sosioetik, yang ketiga adalah ekologi etik. Bahwa kita harus selamat terhadap diri kita dan Tuhan, karena kita diciptakan adalah sebagai umat untuk mengabdi kepadanya, dan kita juga harus memberikan manfaat terhadap sesama kita, tetapi kita juga harus memberikan perhatian terhadap sarana dan lingkungan kita, supaya ketika kita beribadah dan mengabdi, kita merasa nyaman. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, indah sekali kalau itu dijalankan. Tapi ternyata, ma'asyiral hadirin, kita suka lupa. Lupanya apa? Suka menunggu-nunggu. Biarkan saja orang lain. Pada tugas yang utama adalah kita tunjukkan ibda binafsik. Mulai dengan dirimu. Konsentrasi kita pada diri kita. Bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsentrasi kedua adalah bagaimana kita memberikan manfaat terhadap sesama, dan konsentrasi ketiga kita adalah bagaimana kita juga memperhatikan lingkungan kita. Itulah tugas kita. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum mal alam. Demikianlah, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kesalahan pasti milik saya. Ya, insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru kita besok tugasnya. Ya, mudah-mudahan ya, pasti kalau yang salah ditarik, dicoret, kalau yang benar ya diambilkan jadi ibrah.
yang mudah memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.